Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan kisah tentang Nabi Idris alaihissalam, keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam diberi hak kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Nabi Idris alaihissalam diberi tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Nabi Idris alaihissalam merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mempelajari mushaf Nabi Adam alaihissalam dan mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Karena Nabi Idris alaihissalam tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Kondisi akhlak masyarakat saat itu sangat buruk. Selain menyembah berhala, mereka senang melakukan perbuatan tidak baik kepada keluarga maupun orang-orang di sekitar mereka. Kehidupan masyarakat selalu resah dan tidak senang karena keonaran, pengerusakan, dan permusuhan terjadi di mana-mana. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sahifah yang berisi petunjuk untuk disampaikan kepada manusia dan membimbing mereka ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun, Nabi Idris alaihissalam tidak pernah sombong. Ia juga memiliki sifat pemaaf. Selain sifat yang terpuji, Nabi Idris alaihissalam sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dianugerahi dengan berbagai kepandaian dan kemahiran dalam segala disiplin ilmu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Maryam ayat 56-57, terangkanlah kepada mereka tentang Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia benar-benar seorang nabi dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Suatu hari, Nabi Idris alaihissalam mendapat kunjungan dari malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Nabi Idris alaihissalam meminta malaikat Israel agar dirinya dapat merasakan kematian. Nabi Idris alaihissalam ingin melihat surga dan neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawa Nabi Idris alaihissalam pun dicabut. Setelah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam, "Wahai saudaraku, bagaimana rasa pahitnya kematian?" Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup, maka sakitnya kematian 1000 kali lipat lebih berat daripada hal itu." Malaikat Israel berkata, "Padahal aku mencabut nyawamu dengan halus dan selembut mungkin. Itu belum pernah aku lakukan kepada seorang pun sebelumnya." Nabi Idris alaihissalam mengajukan permintaan, "Bisakah engkau membawaku melihat surga dan neraka?" Malaikat Israel berkata lagi, "Ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat pun takut untuk melihatnya." Kemudian Nabi Idris alaihissalam pun menjelaskan alasannya. "Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi lebih tebal setelah melihatnya." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel mengantar Nabi Idris alaihissalam menuju dua tempat itu. Saat malaikat Israel dan Nabi Idris alaihissalam sampai di dekat neraka, Nabi Idris alaihissalam merasa terkejut dengan yang dilihatnya di neraka. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka.
Api berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Neraka sangat menyeramkan. Nabi Idris alaihissalam meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Selanjutnya, Nabi Idris alaihissalam dibawa oleh malaikat Israel ke surga. Malaikat Israel mengucapkan salam kepada malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Berbeda dengan malaikat penjaga neraka, malaikat Ridwan memiliki paras yang tampan. Wajahnya selalu berseri-seri dan dihiasi dengan senyum yang ramah. Siapapun akan senang untuk memandangnya. Selain itu, juga menampilkan sikap yang amat sopan, lemah lembut ketika mempersilahkan para penghuni surga memasuki tempat yang penuh kedamaian dan kenikmatan itu. Nabi Idris alaihissalam sangat takjub dengan keindahan yang ada di sana. Sungai-sungai mengalirkan air yang jernih, pepohonan rindang dengan buah-buahan yang lezat, dan pemandangan indah lainnya. Sangat jauh berbeda dengan yang dilihat Nabi Idris alaihissalam di neraka. Nabi Idris alaihissalam juga mempunyai kesempatan untuk berkeliling. Nabi Idris alaihissalam diiringi oleh para pelayan surga. Mereka merupakan para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang sangat tampan wajahnya. Mereka menampilkan tingkah laku yang baik dan sopan saat berbicara. Tiba-tiba, Nabi Idris alaihissalam ingin meminum air sungai surga. Nabi Idris alaihissalam pun meminta izin. Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali. Lalu, malaikat Israel mengizinkannya. Silahkan minum. Inilah minuman untuk penghuni surga. Jawab malaikat Israel. Pelayan surga datang membawa segelas minum yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris alaihissalam kemudian meminum air itu dengan nikmat. Nabi Idris alaihissalam begitu bersyukur diberi kesempatan bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Minuman yang selezat itu tidak pernah Nabi Idris alaihissalam bayangkan sebelumnya. Ucapan hamdalah berkali-kali pun terucap dari mulutnya. Alhamdulillah. Setelah Nabi Idris alaihissalam selesai melihat surga, akhirnya tiba juga waktu baginya untuk meninggalkan surga dan kembali lagi ke bumi. Namun, Nabi Idris alaihissalam tidak mau kembali lagi ke bumi. Hatinya sudah terpikat oleh keindahan dan kenikmatan surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Nabi Idris alaihissalam pun berkata, "Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat nanti." Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai saudaraku, engkau boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru engkau bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya." Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang Maha Pengasih, terutama kepada nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengaruniai sebuah tempat yang begitu mulia di atas langit sana. Akhirnya, Nabi Idris alaihissalam mendapat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berada di dalam surga. Semoga kisah Nabi Idris alaihissalam di atas bisa kita ambil hikmahnya. Semakin meyakini adanya surga dan neraka, meningkatkan iman dan takwa kita agar diizinkan masuk surga, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terkena siksa api neraka.